Di bawah bayang pohon beringin raksasa yang menjorok ke tepi sungai, di tengah aliran air jernih yang berkilau di pagi hari, hidup seekor ikan kecil bernama Nari. Ia tidak besar, bahkan lebih kecil dari ikan hias biasa yang kadang melintas dari kolam manusia yang terbuka. Tubuhnya ramping, sisiknya keperakan, dan terdapat garis biru samar di sisi badannya yang hanya terlihat jika terkena cahaya matahari dari sudut tertentu. Nari adalah jenis ikan yang sering tak dianggap. Terlalu kecil untuk dimangsa, tapi juga terlalu lemah untuk ditakuti. Ia hidup bersama kawanan kecilnya di celah-celah batu besar yang tersembunyi dari arus utama sungai. Sungai tempat Nari hidup bernama Aliran Rasa, begitu para hewan menyebutnya. Sungai ini bukan sekadar tempat air mengalir. Ia menyimpan sejarah yang begitu panjang, menghubungkan hutan tua di hulu dengan rawa-rawa di hilir, mengalirkan bisikan rahasia dari waktu ke waktu, dari pohon ke akar, dari lumpur ke langit. Dan di dalam sungai itulah cerita Nari dimulai. Sejak kecil, Nari sudah sadar bahwa ia berbeda. Ia tidak bisa berenang secepat teman-temannya. Nafasnya pendek jika terlalu lama mengejar arus. Tubuhnya mudah terseret jika air deras datang tiba-tiba. Bahkan beberapa tetua ikan pernah berkata pelan, anak itu tidak akan bertahan lama jika air naik. Tapi Nari bukan bodoh. Ia mendengar semuanya. Dan meski ia pura-pura tidak peduli, ia menyimpan kata-kata itu seperti batu kecil di dalam perutnya. Berat, tak terlihat, tapi selalu terasa. Namun, di balik tubuh lemahnya, Nari memiliki satu hal yang kuat. Rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Ia selalu menatap ke hulu, ke arah tempat air datang. Banyak ikan menganggap hulu sebagai arah yang sia-sia, terlalu jauh, terlalu berat, dan terlalu berbahaya. Tapi bagi Nari, hulu adalah asal. Dan di sanalah konon terletak mata air pertama, tempat di mana seluruh aliran sungai bermula, di mana air jernih mengalir langsung dari perut bumi. Selama bertahun-tahun, Nari hidup seperti bayangan. Ia berenang hanya saat arus tenang, menghindari konflik, tidak ikut ketika kawanan pergi bermain ke pusaran sungai, dan menolak saat diajak menjelajah ke selokan-selokan air hujan yang bermuara di sungai utama. Tapi malam hari, saat semua ikan tertidur, Nari mendekat ke arus. Ia menempel di batu, merasakan denyut air, dan menghafal setiap getaran kecil yang lewat di tubuhnya. Ia sedang belajar, diam-diam, perlahan, seperti aliran bawah sungai yang tak terlihat di permukaan. Hingga suatu hari, datang hujan besar yang tak biasa. Langit menjadi gelap selama 4 hari penuh. Air sungai naik, deras, dan membawa lumpur dari hilir. Daun-daun berguguran, batang kayu roboh, dan sarang-sarang ikan tercabut dari celahnya. Kawanan ikan tercerai-berai. Banyak yang hanyut ke rawa, tak kembali, termasuk keluarga Nari. Saat air kembali tenang, Nari sendirian. Ia berenang dari satu celah ke celah lain, memanggil nama-nama yang ia ingat, tapi jawabannya hanya gemericik arus dan bayangan di permukaan air. Dunia yang ia kenal telah berubah. Dan di titik sunyi itulah, suara di dalam dirinya menjadi lebih keras. Ke hulu, kau harus ke hulu. Nari tahu, perjalanannya bukan tentang kebesaran. Ia tak ingin terkenal. Ia tak mencari kekuatan. Ia hanya ingin tahu apa yang ada di ujung asal. Perjalanan dimulai saat fajar menyentuh permukaan air. Nari menatap bayangan tubuhnya di sungai. Kecil, tipis, nyaris tak terlihat. Tapi dari tubuh kecil itu, ia mulai berenang melawan arus. Hari-hari awal adalah neraka. Arus seperti raksasa tak kasat mata. Ia terpental, terseret, terjebak di sela batu. Bahkan tertahan selama 2 hari di bawah batang pohon hanyut yang menghalangi celah sungai. Di malam ketiga, ia nyaris tenggelam ke lubang bawah tanah, tapi diselamatkan oleh seekor udang sungai tua bernama Kumba. Kumba sudah lama tinggal sendiri di bawah akar, menunggu kematian. Tapi melihat Nari, semangat lamanya menyala kembali. Ia mengajarkan Nari cara membaca tekanan air dengan ekor, cara mengenali putaran arus melalui suara riak, dan yang paling penting, cara menari bersama air, bukan melawan. Selama berminggu-minggu, mereka berenang bersama. Nari menjadi lebih lincah, lebih tanggap, dan semakin percaya diri.
Tapi semua berakhir di jeram patah, tempat arus sungai pecah ke dalam dua arah. Satu menuju rawa beracun, satu lagi menuju celah sempit yang dipercaya sebagai jalan ke mata air pertama. Disinilah mereka harus berpisah. Kumba, yang tubuhnya tua, tak sanggup melewati celah sempit. Ia menyuruh Nari pergi sendiri. Dengan berat hati, Nari melanjutkan. Celah itu gelap, arusnya tidak deras, tapi berputar seperti pusaran kecil yang tak mau berhenti. Ia melewati bagian-bagian sungai yang penuh dengan bayangan hitam, tempat ikan-ikan predator menunggu dalam diam. Ia harus menyamar, bersembunyi, bahkan pura-pura mati demi bisa lewat. Dalam sunyi yang panjang itu, suara aneh mulai terdengar, seperti nyanyian dari dasar sungai. Pelan, nyaris tak bisa ditangkap. Tapi bagi Nari, suara itu seperti panggilan yang ia kenali sejak kecil. Ia mengikuti suara itu, menembus gua air yang nyaris tak bisa dilewati, hingga akhirnya, cahaya menyambutnya. Ia sampai di mata air pertama. Airnya tidak deras, tapi mengalir tenang dari dinding batu yang bercahaya. Dasarnya bersih, udara di sana terasa seperti pagi. Tak ada suara selain detak jantungnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Nari menangis. Bukan karena lelah, tapi karena seluruh luka, ejekan, rasa takut, dan kehilangan kini mengalir keluar seperti air dari tubuhnya. Ia tinggal di sana beberapa hari. Tak ada makanan, tak ada teman, tapi airnya mengisi kekosongan yang lebih dalam. Dan ketika ia siap, ia kembali. Ia berenang ke hilir, tak melawan, tapi menari bersama arus. Ia menebarkan cerita tentang asal, tentang kekuatan kecil yang tak terlihat, dan ikan-ikan lain mulai ikut jejaknya. Mata air pertama kini menjadi tujuan bagi mereka yang bukan tercepat atau terkuat, tapi mereka yang bertahan. Dan bila kau suatu hari berada di tepi sungai dan melihat seekor ikan mungil melompat kecil di antara arus, tunggulah, karena mungkin itu adalah Nari, ikan kecil yang pernah menyuarakan keberanian dari dasar sunyi.